Kenapa Indonesia membudidayakan koruptor? Baik teman-teman, kembali lagi di channel AB17. Pada video kali ini gue mau ngomongin soal kenapa ada orang yang merugikan negara 300 triliun tapi hanya diberi hukuman 6,5 tahun penjara. Ya, ini bukan kasus baru di Indonesia. Kasus-kasus seperti ini yang hukumnya ini sangat pro terhadap koruptor ini bukan barang baru di Indonesia. Ada banyak kasus-kasus lain sebelumnya yang juga seperti itu. Dan akan muncul kasus-kasus berikutnya yang sama. Jadi kalau kalian WNI ya, warga negara Indonesia, jangan pernah heran kalau negara kalian Indonesia ini sangat terlihat membudidayakan koruptor. Ya kalau kalian baru sehari 2 hari tinggal di Indonesia, oke lah, wajar heran. Tapi kalau kalian dari lahirnya di Indonesia, gua harap jangan lagi heran. Kenapa gue bisa bilang Indonesia ini membudidayakan koruptor ya? Membudidayakan KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Bukankah sudah ada yang namanya undang-undang tipikor segala macam atau lembaga anti korupsi di Indonesia? Bukankah itu yang namanya Indonesia sudah berusaha memerangi korupsi? Tentu tidak. Itu hanya kedok aja. Gini teman-teman, kalau ada seorang anak, orang tuanya mukulin, nonjokin, ngomong kotor, ngomong kasar ke anaknya sendiri. Terus orang tuanya bilang, ini demi kamu nak, ini demi kebaikanmu nak. Niscaya orang tua tersebut adalah pembohong. Orang tua tersebut sedang berbohong. Bahkan kayaknya mereka nggak cocok dipanggil orang tua. Sama kalau misalnya kalian punya suami ya, hobinya nonjokin, mukulin, ngomong kasar, ngomong kotor, emosinya sering tidak terkontrol. Kamu sebagai istri kayaknya jadi samsak tinju baginya. Terus suaminya bilang, ini kan demi kebaikanmu istri, aku melakukan ini karena cinta kepadamu. Bohong. Begitu juga istri ya. Kalau misalkan istri pakai make up menor kesana sini, pakai uang suami dengan bilang, ini kan demi terlihat cantik di depan suami, tapi dia ini sering keluyuran, malah jarang di rumah, jarang melayani suami. Nah, itu istri adalah istri yang pembohong. Jadi, teman-teman, apa yang diucapkan kalau tidak sesuai dengan tindakan itu adalah pembohong. Sama kayak Indonesia. Mau dia ada KPK, mau ada undang-undang tipikor atau KUHP segala macam, itu kan sekedar ucapan, sekedar tulisan. Prakteknya gimana? Kalau prakteknya menunjukkan bahwa Indonesia ini pro dengan KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme, ya memang seperti itulah Indonesia. De facto-nya begitu, walaupun de jure-nya tidak. Mengenai kerugian negara 300 triliun ini gua clearin dulu ya buat teman-teman yang belum ngerti nih. Ingat kalimatnya, kerugian negara. Jadi negara tuh rugi. Jadi negara tuh harusnya dapat 300 triliun. Tapi akhirnya tidak mendapatkan 300 triliun. Ngerti ya? Seharusnya APBN kita itu nambah 300 triliun. Tapi tidak nambah 300 triliun. Itu namanya kerugian. Namun, apakah 300 triliun ini dibagi-bagi ke para koruptor? Belum tentu jawabannya. Ya kayak di kasus Timah ini. Si Harvey Mois apakah dia mencuri 300 triliunnya? Belum tentu. Apakah dibagi-bagi 300 triliun itu ke kolega-koleganya? Belum tentu juga. Ada memang kasus di mana negara rugi misalkan 100 miliar. Nah, 100 miliar ini dibagi-bagi ke kolega-kolega koruptor. 10 miliar, 10 miliar, 10 miliar gitu. Sampai akhirnya 100 miliar. Iya ada kasus seperti itu. Tapi ada juga kasus di mana kerugian negara akibat korupsi, akibat suap menyuap, itu akhirnya negara tidak mendapatkan uang tersebut. Dalam kasus ini adalah 300 triliun. Begitu ya teman-teman. Jadi kita clearin dulu bahwa Harvey Mois ini dan kawan-kawannya dan kolega-kolega koruptornya ini itu belum tentu maling uang rakyat, uang negara 300 triliun. Karena kalimatnya adalah kerugian negara. Oke? Tapi bukan berarti ini masalah kecil ya teman-teman. Korupsi ini seharusnya jangan dianggap kecil. Nah terus bagaimana nih? Untuk kita warga negara Indonesia,
Apa yang bisa kita perbuat dengan hukum di Indonesia yang bisa dibeli ini? Jawabannya tidak ada. Marilah kita hidup sebagaimana adanya aja gitu ya. Melakukan kebaikan itu dengan cara yang benar, itu aja. Dan jangan lupa teman-teman, jangan pernah kamu ridhoi orang-orang yang sudah merusak negara ini, baik itu pelaku kejahatannya maupun pelaku yang meringankan kejahatannya dengan cara disuap misalnya. Jangan pernah ridho dengan penjahat-penjahat seperti itu. Jelas, harta mereka tidak akan berkah, keluarga mereka akan bermasalah, hidup mereka tidak akan tenang. Dan itu adalah hukuman bagi mereka-mereka yang jahat namun terlalu sok, seakan-akan hukum itu ada di bawah kaki mereka. Itu aja mungkin yang bisa gue sampaikan pada kesempatan kali ini. Akhir kata, gue mau sampaikan ke kalian bahwa jangan terlalu kaget untuk melihat kedunguan-kedunguan hukum, kedunguan-kedunguan politik di Indonesia, karena memang de facto-nya Indonesia disiapkan untuk itu. Para pahlawan kita sudah merumuskan Pancasila, merumuskan undang-undang dasar, ya, berjuang pakai senjata, bambu runcing, senjata tajam, senjata api, tembak sana, tembak sini, terluka, ada yang terbunuh, gugur, menangis. Tapi belum ada 100 tahun, belum ada 1 abad. Ini negara udah dicuri lagi oleh penjajah-penjajah. Namun penjajahnya itu bukan berbahasa Belanda, bukan berbahasa Jepang, tapi berbahasa Indonesia. Itu aja mungkin konten kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Gua AB17 and have a nice day.